Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangan teman membawa kipas angin. Kondisinya ini macet, kita putar pun tidak bisa, keras, macet, ya seret. Saya akan coba menggunakan listrik. Apakah masih ada getaran? Kita hidupkan dulu saklarnya. Ternyata getarannya ada, tapi kita bantu putar pun tidak bisa, sangat keras. Jadi ini untuk kita mengetahui apakah dinamo ini bagus atau tidak. Langkah selanjutnya ya, jadi kita fokus ke klaher atau bosing ya. Tapi yang paling penting kita untuk mengetahui dinamo ini bagus atau tidak. Jadi seperti ini. Di waktu kita colokan ke listrik, tapi kita ambil speednya ini speed yang paling kencang, jadi nomornya mungkin nomor 3. Nah, speed nomor 3 dari pemutarannya paling kencang ya, kita colokan. Ini tidak bergerak, tapi kita bantu putar, itu ada apa namanya, lebih ringan ya, putarannya ada gitu. Beda dengan di waktu kita tidak mencolokkan listrik, jadi putarannya ada, itu otomatis dinamo ini hidup normal. Permasalahannya ada di bosing. Jadi langsung aja kita buka. Terkadang kita tidak paham atau tidak mengerti ya. Saya sendiri pribadi, ini dinamo normal atau tidak, kita tidak tahu. Terkadang setelah kita ganti bosing, kita colokan listrik, kadang dinamo tidak mau berputar atau cuma berdengung. Jadi untuk mengetahui dinamo bagus di waktu as macet atau seret, kita menggunakan baling-baling, speed kita ambil yang paling kencang. Disitulah kita colokan listrik, itu kita bantu putar sedikit. Apabila ngikut berarti dinamonya bagus, tapi apabila tidak mengikuti, masih tetap tidak ada perubahan di waktu listrik dicolokkan atau di waktu listrik dicabut, tidak ada perubahan, kemungkinan dinamonya konslet, atau bisa juga dinamonya putus. Tapi apabila mengikuti pemutarannya agak ringan, berarti dinamonya bagus. Kita akan buka dulu. Jadi cara bukanya juga harus lebih hati-hati ya, karena saya meyakinkan ini dinamo bagus. Permasalahannya ada di bosing ya. Ini sangat kotor sekali, ini juga keras, tidak bisa keluar. Jadi solusinya akan saya buka dari belakang. Sudah akan saya congkel dulu ini posisinya penjepitnya. Kita keluarkan asnya secara pelan-pelan, jangan sampai menyentuh atau menyinggol kawat ini ya, karena ini kawatnya termasuknya hidup. Jadi
permasalahan di sini bosing tidak bisa keluar. Kita coba menggunakan tang, sangat keras sekali. Posisinya ujungnya ini udah luka ya, jadi saya harus menggerindanya dulu. Nah, ini baru bisa kebuka atau keambil. Ujungnya ini melar, mungkin bekas diketok atau bagaimana. Ini permasalahan di sini. Jadi kita harus bersihkan dulu. Ini harus bersih, jangan sampai ada warna-warna hitam atau kotor ya. Yang ini saya amplas dulu, amplas yang paling halus. Karena ini sangat penting sekali ya, untuk kelancaran berputaran itu as dan bosing itu harus bersih dan mengkilap sebisa mungkin ya. Jangan sampai ada kotor atau hitam. Ini yang paling penting, ini busanya ini harus kita pasang lagi, karena ini untuk kelangsungan basahnya bosing. Jadi akan saya teteskan oli secukupnya ya, supaya busa ini basah oli. Apabila di waktu pemutaran jauh waktu berapa hari, busa ini akan mengalirkan suatu oli ke bosing, jadi tidak sampai kering ya bosingnya. Itu yang sering bermasalah terjadi, seperti bosingnya rusak itu akibat kering. Besi berputar dan bosingnya juga besi, itu sangat membutuhkan suatu lunas untuk supaya pemutarannya lancar ya. Ini juga kotor, kita harus bersihkan dulu menggunakan kain. Kita masukkan obeng ke dalamnya, supaya posisi di dalamnya ini harus bersih, tidak ada warna coklat atau warna hitam. Karena ini juga sangat penting sekali ya. Apabila ada noda warna hitam atau warna coklat, semakin lama di waktu dinamo panas, dia akan menjadikan suatu kerak. Warnanya hitam di situ juga menjadikan suatu penghalang arah pemutaran, karena posisinya di dalam bosing atau di dalam as. Itu juga harus kita basahkan menggunakan, kalau saya menggunakan oli ya, oli motor. Ini juga harus kita tes. Kita basahkan dulu. Kita akan mengetesnya apakah bosing ini longgar atau udah aus ya. Ternyata tidak, semuanya bagus. Permasalahannya macet itu akibat kotor atau kering. Apabila posisinya bosing itu basah dengan oli, dalam metode pemutarannya kotorannya dia akan mengalir.
ibaratnya turun ya, atau memisah. Tapi apabila posisinya itu kotor dan posisi berputar, posisi bushingnya kering, dia akan menjadi menghambat. Ini posisinya setelah kita pasang agak keras sedikit ya, kita akan ketok dulu bodinya. Nah, ini udah lancar, udah tidak ada hambatan, posisinya juga udah halus. Yang berikutnya kita akan tes menggunakan listrik. Alhamdulillah berputar. Apabila kita pegang menggunakan tangan, ini posisinya melawan. Kita tekan jari kita, posisi juga panas ya. Termasuknya kategorinya ini dinamo ini bagus dan bushingnya tidak bermasalah. Jadi kita harus menganalisa ya. Apabila posisinya longgar ya kita harus mengganti bushingnya. Tapi apabila tidak longgar ya tidak diganti pun tidak bermasalah, karena itu bukan macet, itu bukan suatu kerusakan, tapi permasalahannya yang tadi saya jelaskan ya, antara kering dan kurang oli. Jadi sangat penting sekali untuk perawatan, dalam artian 2 minggu sekali atau 2 bulan sekali paling lama ya, kita teteskan oli di as depan dan as belakang. Untuk kelangsungan dalam putarnya itu harus lancar. Lancarnya itu posisi harus basah, karena besi, gesekan dengan besi itu harus membutuhkan suatu lunas ya, yang kita sebut oli. Kalau nggak ada oli, minyak goreng juga tidak masalah, cuma terkadang minyak goreng itu lengket ya, atau kotorannya itu tidak ngalir, lengket. Tapi kalau menggunakan oli mesin itu kotorannya ngalir. Udah pernah ada yang bertanya, bagusan mana oli dengan minyak Singer? Kalau saya jawab, saya udah pernah juga menggunakan minyak Singer, pernah menggunakan minyak di kompresor juga udah pernah. Tapi lebih bagus menggunakan oli motor. Kita akan pasang spinnya, karena kita akan tes menggunakan baling-baling. Kita pasang spinner, baut baling-baling. Ternyata ini los, atau bahasanya dol ya. Ini dol ini atau los, beratnya udah tidak ngunci lagi. Jadi akan saya tambahkan kain, potongan kain secukupnya aja. Ada juga yang menggunakan solatip ya, tapi menurut saya potongan kain lebih efektif, lebih yakin. Kita angkat tes menggunakan listrik. Kita mainkan speednya juga, posisinya ini udah normal ya. Anginnya juga terasa kencang juga, pemutarannya bagus, jadi tidak bermasalah di dinamo. Juga bushingnya tidak diganti, kita hanya membersihkan. Dan kondisi tadi macet seret, sekarang udah lancar kembali.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mungkin ada kesalahan atau dari ucapan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.